Ini kalau temperatur ini sudah tidak perlu dikonversi ke liter ya. Karena outputnya udah otomatis sudah terbaca ya. Sudah terbaca, outputnya itu ada di MF22 ya. Ini sudah terbaca di MF22. Oke, kita masukkan persamaan interpolasinya. Misalnya kita simpan di persen MW. Kita masukkan dulu, ini random ya, teman-teman bisa masukkan di berapa aja. Misalnya saya masukkan di 170.2 sama dengan LKUP ya. Kemudian persen MW22, mohon maaf, MF22,6. Artinya ini outputnya, mohon maaf, MF20. Artinya outputnya ada di MF22 gitu ya. Jadi ini lumayan kompleks ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. 112 misalnya, titik 2 sama dengan persen MF22. Ini sudah berhasil untuk scaling. Ya, ini sudah berhasil untuk scalingnya. Oke, teman-teman bisa coba lihat ya. Ini untuk scaling temperatur. Jadi temperatur di IW 1.0. Seperti ini. Jadi IW 1, mohon maaf, IW 1.1 ini sudah. Jadi kalau kita gerakan, ini mestinya sudah mewakili nih. Ya, nih 200. Jadi pada saat 20 mA ini sudah bergerak di 200 derajat ya teman-teman. Oke, ini baru sampai scaling temperatur ya. Mudah-mudahan kita masih bisa lanjut dan teman-teman masih bisa fokus ya. Oke, kita stop dulu. Ini sudah baca untuk bacaan scaling ini, temperatur, sensor, dan level tangki. Kemudian kita langsung masuk ke operasi ya. Operasi di mana operasi itu ini akan mewakili sistemnya. Start, stop gitu ya. Operasi filling. Coba saya akan mixing. Di mana kita lihat dulu ketentuannya. Di mana operasi mixing itu ada start dan stop ya. Tetapi ini harus dipilih dulu mode receive 1 atau mode receive 2 ya. Jadi kita harus buat dulu mungkin mode 1 dan mode 2-nya ya. Mode ini untuk mode mixing. Oke, yang pertama untuk alamat mode ada di sini ya, teman-teman. Mode ada di button receive 1 I0.2 ya. I0.2. Ini masih pakai alamat yang tadi, ini tinggal diganti aja. Mode 1 atau receive 1 ya. Oke, receive 1. Kemudian kita akan coba masukkan ke sini. Receive 1 itu ada di mana ya? Receive 1 ada di mode, teman-teman bisa pilih. Modenya bebas ya. Ini pakai set. Atau lebih mudah, seperti yang sebelumnya, kita masih pakai yang latching. Kita pakai misalnya mode 0. Ini untuk mode 1. Ya, teman-teman bisa sambil coba, sambil ikuti ya, supaya saya ada teman juga. Nah, ini mode 1. Kemudian kita akan masuk ke sini. Ini berarti I0.3 ya. I0.3, di mana ini adalah mode 1 mixing. And run.
Ini untuk resep 2. I0.3 ya. Ini sudah sesuai harusnya ya. Oke, resep 3. Resep 3. Kemudian di sini M1. Untuk resep 2 ya. Ini kita ganti dulu biar lebih mudah. Resep 1. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah dibuat pengunciannya. M1. Kita buat dan kita interpolasi interlokkan dengan I0.2. Oke, ini salah ya. Ini resep 2 harusnya. Oke, ya. Ini sudah di resep 2, M0 dan M1 ya. Kemudian setelah memilih resep, kita lanjut ke beverage processing start dan stop ya. Start stop ini tentunya ini akan langsung mengaktifkan sistem palapnya ya. Oke, kita akan langsung masuk saja ke step berikutnya. Add run. Ya. Resep berikutnya, proses berikutnya kita akan masuk ke sini. Tombol start dan stop ya. Tombol start dan stop. Di mana alamat start dan stopnya di sini. I0.0 dan I0.1 kita buat. I0.0 start. Saya coba buat pakai interlock biasa ya. I0.1. Jadi ini pakai latching masih klasik nih. Tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga. Ini untuk mengaktifkan M4 standby. Kemudian kita akan masukkan M4. Oke. M4 ya. Ini penguncian. Jadi pada saat tombol start ditekan, ini akan aktif. Kemudian yang aktif akan yang mana ya? Yang aktif itu adalah pompa yang kedua terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi saya akan coba masukkan dulu langsung pompa yang kedua ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba simulasikan ini sambil diatur untuk POU-nya ya. Kalau saya ini buat supaya agak cepat aja langsung gitu ya. POU-nya bareng-bareng. Jadi ini masukkan M4 di mana ini akan menggerakkan pompa ya. Pompa 2. Pompa 2 itu ada di Q01, Q02. Oke. Q0.1 ya. Ini pompa 2. Pompa 2. Dan saya akan buat langsung di sini pompa 3. Mohon maaf, Q0.2 ya. Itu adalah pompa 2. Oke, kita lanjut. Oke, mohon maaf agak lambat ya. Nah, teman-teman bisa sambil lihat ya. Jadi pompa 2 dan pompa 3 mungkin di sini ya. Pompa 2 dan pompa 3. Ya, pompa 2 dan pompa 3. Nah, kita akan coba tambahkan lagi rangnya. Ini untuk timer ya, teman-teman. Ini untuk timer. Jadi teman-teman bisa coba lihat. Ini untuk timer. Ini untuk timer.
Oke. Ini untuk timer. Ini masuk ke M4 ya. Di mana timer itu kita menggunakan timer 0 dan timer 1. Ya. Di mana time base-nya ini kita harus atur dulu ya. Menjadi 1 second. Kemudian ini pun sama. Menjadi 1 second. Oke. Setelah itu presetnya ini harus diisi ya teman-teman. Presetnya itu sesuai dengan mode. Ya, presetnya sesuai dengan mode 10 detik dan 5 detik. Ya, artinya ini harus diatur dulu nih teman-teman. Harus diatur dulu di mode yang ini. Jadi kita langsung move ke timer presetnya gitu ya. Kalau mode 1 berapa, kalau mode 2 berapa gitu ya. Jadi ini kita langsung move ke timer mode 1 atau resep 1. Resep 1 itu kan di timer 0-nya persen, timer 0.p titik 2 sama dengan berapa detik ya? 10 detik dan 15 detik. 10 detik. Kemudian timer satunya. Oke. Detik 2 sama dengan 15 detik ya. Oke. Kita coba masukkan dulu. Ini sudah langsung nge-move ya. Langsung nge-move program atau preset dari timernya. Jadi yang pernah saya katakan kemarin, assignment instruction di minggu kemarin itu, ini sangat membantu ya teman-teman. Terutama untuk move program. Mengisi nilai preset. Lima detik dan 20 detik ya. Ini tinggal masukkan 5 detik dan 20 detik. Oke. Kita akan coba. Nah, ini sudah membuat, jadi otomatis nilai yang ada di sini itu akan secara otomatis termove setelah dipilih mode ya. Ini pompa 3. Ini saya salah dalam penamaan. Saya betulkan. Dan secara sekuensial awal ini akan mengaktifkan pompa 2. Setelah timer 0 tercapai nilai presetnya, ini akan mengaktifkan pompa 3. Dan setelah prosesnya tercapai, pompa 3, ini akan menghentikan proses pompa 2 dan pompa 3 gitu ya. Jadi teman-teman ini masuk langsung ke persen TM1.Q. Nah, ini sudah sekuensial. Artinya sekuensial itu ini sudah masuk ke sini nih. Pompa 2, pompa 3 bekerja berdasarkan tabel. Setelah itu pompa 1 bekerja sampai maksimum setting tangki tercapai. Nah, ini menarik sekali nih ya, teman-teman. Artinya di sini setelah proses ini timer ya. Proses timer. Kemudian kita add run. Nih, ini operasi pompa 1 ya. Pompa 1 dari tangki yang ini. TM1.Q. Ya. Ini kita masukkan dulu. Persen TM M4. M4 kemudian masukkan TM1.Q. Karena setelah operasi pompa 2 dan ketiga ini akan lanjut ke pompa yang pertama. Di mana pompa pertama itu alamatnya adalah Q 0.0.
Oke, kita pastikan dulu apakah sesuai. Ya, benar. Q0, titik 0. Itu pompa 1. Pompa 1 ya akan bekerja, teman-teman, sampai nilai setting point-nya diatur. Jadi ini pakai komparasi ya. Q0 ini M4. M4 itu standby. Jadi semua sistem dipengaruhi oleh standby. Kemudian di sini komparasi level. Komparasi level ini akan beroperasi tangki tersebut sampai ada operasi perbandingan, di mana operasi perbandingan ini dipengaruhi oleh ini ya. Teman-teman, ini dipengaruhi oleh level tangki. Level tangki dari volume bukan level ya. Dari volume tabung. Jadi MF 107 ya. Teman-teman bisa dilihat MF 107 ini udah dalam bentuk liter. Jadi misalnya jika persen MF 107 sama dengan setting point-nya, setting point tangki ini, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Ya, setting point-nya ada di sini nih. Ini persen MF0, tapi saya rubah ya, supaya nggak tabrakan datanya. Persen MF 800 ya. Jadi settingnya ini di MF 800. Dan tentunya ini akan menggerakkan sebuah alamat. Persen M, misalnya ini 21. Nah, pada saat liternya sudah tercapai, jadi kan ini pakai komparasi, sensornya sudah mencapai nilai yang sama, gitu ya. Atau lebih presisinya tidak sama dengan, atau lebih besar sama dengan, gitu ya. Mohon maaf, operasinya bukan seperti ini, tapi lebih besar sama dengan. Artinya, kalaupun lebih sedikit, gitu ya, itu masih masuk dalam range. Ini akan mematikan pompa. Persen M21. Dan step berikutnya, teman-teman, ini akan menyalakan heater. Ya. Ini persen M4. Mohon maaf, persen M4. Ini akan menyalakan heater. Di mana heater ini ada set point-nya juga. Heater itu masuk di alamat berapa ya? Heater masuk di halamat Q0.4 ya. Q0.4 ini untuk masuk heater. Dan ini heater akan aktif sampai set point yang diinginkan. Ya, set point yang diinginkan itu ya berarti sama pakai operasi komparasi gitu ya. Supaya lebih gampang. Karena ini masih sederhana loh teman-teman. Karena kalau misalnya sudah benar-benar real, pengaturan temperaturnya juga ini sudah pakai metode ya. Bisa PID, bisa PASI, tergantung. Tapi di industri lebih banyak PID ya. Ini kita masuk ke persen M22. Oke, mohon maaf, salah. Dan ada blok komparasi. Di mana blok komparasi setting ini, setting temperatur, saya coba masukkan MF 801. Dan bacaan sensornya saya pastikan dulu. Ya. Bacaan sensornya saya pastikan dulu. Ini ada di MF 112 ya. Jadi MF 112. Jadi sebetulnya rangkaian ini sequential ya. Jalannya itu sequential MF 112.
lebih besar sama dengan persen MF 800. Oke. Nah, ini diencekkan ke sini. Jadi heater sudah aktif, ya. Heater sudah aktif. Heater akan aktif sampai persen M22 atau set point-nya sudah tercapai. Dan jika set point sudah tercapai, ini akan masuk ke step berikutnya, teman-teman. Di mana step berikutnya itu akan mengaduk ya, mengaduk agitator ya, mengaduk agitator. Oke. Oke, ada yang bertanya sedikit, nggak apa-apa biar nggak bosan. PLC M221 dengan software Cap Server X pernah ya, saya pernah koneksi menggunakan Cap Server, jadi aman. Ini sudah bisa digunakan ya. Jadi Cap Server itu OPC ya, OPC untuk SCADA, jadi aman. Gak apa-apa, kita lanjut kembali karena ini lumayan banyak nih teman-teman. Jadi menarik, tapi ini mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Komparasi, setelah komparasi ini M22 kan berhasil mematikan heater ya. Kemudian ada tahapan setelah heater aktif, dia akan mengaktifkan motor agitator ya. Motor agitator ini saya coba masukkan ke sini ya, teman-teman. Add run kembali. Ini persen M4. Kemudian ini akan masuk ke motor agitator, di mana motor agitator ini akan masuk ke sini ya, teman-teman. Di alamat I/O Q05 dan Q06. Q05 ini motor Agi forward. Kemudian saya coba masukkan agitator yang reverse ya. Q 0.6. Agi reverse. Dan kita akan sambungkan dulu. Ya. Sambungkan dulu M4. Dan bekerjanya berdasarkan apa? M22 ya. Jadi ini dipengaruhi oleh step heater berikutnya. Jadi kalau step pemanasannya belum selesai ya masih belum bisa berfungsi ya. M22 ini step heater gitu. Biar gampang dipahami. Nah, ini tinggal mengatur interlock ya. Interlock timernya. Oke, kita coba akan masukkan interlock timernya. Di mana masing-masing ini akan bekerja selama 5 detik ya. Jadi M4 itu berdasarkan M22 dan di sini kita pakai timer. TM2 dan TM3 gitu ya. TM2 dan TM3. Oke, kita coba masukkan dulu timernya. Oke, mohon maaf. Ini base-nya detik. Ya. Kemudian ini juga base-nya detik. Tapi presetnya adalah 5 detik. Oke. Nah, biasanya kalau untuk mixing harusnya ada jeda ya. Ini kita buat tidak ada jeda gitu. Jadi ini langsung pakai set preset dari TM3.key. Jadi ini bekerja timernya, kemudian timer berikutnya bekerja, ini akan mereset dan balik lagi ke timer awal. Jadi biasanya ini untuk mengaktifkan ini TM2. Ini TM2.Q
dan mengencekkan motor forward gitu. TM2.Q. Jadi ini akan bekerja bolak-balik nih teman-teman. Nanti boleh nanti sambil saya simulasikan ya bertahap supaya lebih jelas gitu ya. Nah, oke teman-teman kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini beroperasi forward reverse, timer, mixing. Ini akan beroperasi forward reverse itu ya selama 1 menit. Jadi ini kita coba masukkan timer lagi M4 dipengaruhi oleh M22 gitu ya. Kemudian ada timer yang standby, dia nyala terus sampai mengencekkan ya. Mengencekkan. Ini kita masukkan presetnya. Jadi saya rasa ini jangan 1 menit ya. Ini akan lama juga menunggu. Kita coba masukkan 20 detik. Ya. Oke. Ini kita masukkan. Di mana TM4 ini kalau misalnya sudah beroperasi atau bekerja, ini akan mematikan sektor yang ini. Oke. TM4. Jadi granulatornya atau agitatornya akan dihentikan oleh timer 4.Q. Ini teman-teman kalau misalnya tidak mengikuti sesi sebelumnya, pasti akan pusing mengikuti kenapa ini timer 4.Q. Karena timer 4.Q itu adalah output ya, output dari key timer itu sendiri. Ini timer mixing dan mixing untuk over, untuk semua ya, all. Dan setelah ini, pada saat timer 4-nya selesai menghitung, ini harusnya 1 menit, tapi kita buat 20 detik, itu akan mengaktifkan step yang terakhir ya, teman-teman. Step terakhir itu kalau bisa diikuti di mana pompa distribusi akan bekerja ya. Pompa distribusi itu alamatnya ada di Q0.3 ya. Apakah Q0.3 sudah digunakan? Saya belum tahu. Kita coba lihat ya. Persen ya. Persen M4. Kemudian ini persen TM4.Q mengaktifkan pompa distribusi. Ya, pompa distribusi Q0.03. Mohon maaf, Q0.3. Ini motor down belum ya. Berarti ini pompa distribusi. Pump distribusi. Kemudian ini akan aktif ya sampai nilainya 0 gitu ya. Jadi kita harus buat lagi perbandingan 0 liter. M4.2 sama dengan kita masukkan dulu komparasinya. Kita lihat dulu di sini tadi komparasinya pakai alamat berapa ya? 802 berarti bisa pakai 804 dan MF 107. Liter itu di MF 107%, MF 107 sama dengan 0 liter aja lah ya, 0 liter. Dan ini mengaktifkan M33 gitu ya. Sini sebagai indikator untuk mematikan pompa distribusi. M33. Oke, teman-teman, jadi ini programnya sudah selesai untuk yang proses mixing. Dimana kalau kita coba urut, nih, ya urut, coba kita urut nih teman-teman. Ini banyak sekali ya, laptop saya sampai berat. Karena speknya harus tinggi juga ya kalau di sistem otomasi.
gitu. Oke, berarti ini modenya sudah disesuaikan. Oke, mohon maaf ini berarti salah ya. Ini modenya tertukar. Ini harusnya di mode ini. Dan teman-teman perlu diingat ya, kalau cara memprogram software PLC itu biasanya butuh waktu ya. Trial and error. Maksudnya waktu untuk mencoba trial and error. Bisa jadi sekuensial yang saya buat tidak langsung sekali jadi gitu. Tapi butuh beberapa tahapan. Oke, nah ini mode sudah dipilih ya. Ini sudah disesuaikan. Jadi kita coba urut. Kita coba urut dulu. Kemudian kita coba urut standby on off. Pada saat standby on off M4 ini akan bekerja ya. Timer ini akan bekerja sesuai dengan mode operasi. Pompa 2 dulu bekerja, kemudian pompa 3 ya, dan mati. Kemudian TM1.Q ini akan mengaktifkan pompa 1. Pompa 1 akan mengaktifkan sampai setting point-nya tercapai ya. Misalnya setting point-nya berapa liter gitu ya. Ini harus disetting, kemudian heater aktif. Setelah heater aktif, komparasi, kemudian agitator bekerja ya. Di sini mode mixing motor, mixing agitator. Oke, terus timer mixing masuk bekerja. Timer mixing on, ini aktif, kemudian pompa distribusi aktif sampai tangki kosong. Jadi kan ada ketentuan bahwa ini sampai tangkinya kosong karena sudah didistribusikan kan ke pompa berikutnya. Oke, gitu ya. Jadi kita sambil coba dulu apakah rangkaian yang saya buat ini sudah bekerja atau belum gitu ya. Mudah-mudahan ini sekali jadi langsung bekerja supaya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu teman-teman di pembelajaran malam ini ya.